Jadi jangan berkecil hati. Kuliah ini justru dengan kita berkuliah ini, kita malah memiliki banyak jalur. Dalam artian jalur sini, meskipun kamu tidak bisa mendaftar di SPAPK, ibaratnya kamu bisa mendaftar di bidang yang lain, misalnya Kemenkumham atau SIPSS, kepolisian. Intinya, saran saya kepada teman-teman yang misalnya mendaftar. Selamat datang kembali teman-teman, kembali lagi di akun YouTube saya. Kali ini kita sedang dalam konten bincang inspiratif. Kebetulan saya sekarang kedatangan tamu istimewa, teman lama saya dan sahabat baik saya sedari kecil. Tanpa memperpanjang waktu dan supaya lebih menarik, saya persilahkan kepada saudara saya ini untuk memperkenalkan diri. Silahkan. Ya, alhamdulillahirobbilalamin. Terima kasih kepada sahabat saya Hafiz Ridho Trisaputra. Dia adalah teman dekat saya dari kecil, itu dari SD sebenarnya. Benar. Mungkin bisa menjelaskan nih, brother, sekarang ini sibuk di mana, nama lengkap siapa, supaya kawan-kawan viewers nih tahu, dan sekarang itu di mana kayak gitu posisinya. Jadi saya izin memperkenalkan diri, nama Letda CPM Muhammad Hamdidar Strifa Tulis. Biasa teman-teman memanggil Strifa. Kebetulan sekarang sedang menikmati cuti. Ini persiapan untuk pendidikan kecabangan ya, karena saya baru dilantik tanggal 16 ya, jadi Juli kemarin. Kalau boleh dijelaskan itu Letda CPM itu apa itu? Oke, jadi karena alhamdulillah saya lulusan perwira karir, itu SPAPK itu lulusan sarjana, di mana mereka menempuh pendidikan di Akademi Militer itu selama 7 bulan. Itu pangkat yang didapatkan setelah pelantikan itu adalah Letnan 2. Jadi CPM itu adalah korpsnya. Kebetulan karena saya korpsnya adalah polisi militer, jadi Letnan 2 Korps Polisi Militer Muhammad Hamdidar Strifa Tulis SH, seperti itu. SH, oke. Kalau ingin tahu video selengkapnya, jangan lupa saksikan ya. Saksikan sampai selesai teman-teman, dan jangan lupa di subscribe. Nah, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya ini, Trip. Ini kan sebuah pertanyaan besar kayak gitu ya, apalagi mungkin teman-teman di sini ada yang ingin menjadi tentara kayak gitu. Nah, banyak orang kan mengetahui yang bagaimana cara masuk tentara itu kan mungkin sehabis SMA, entah langsung ikut akmil ataukah misalkan sekolah bintara seperti itu. Nah, ini kan sebuah hal yang misalkan sangat menarik kayak gitu ya. Jadi mungkin bisa dijelaskan itu bagaimana sih sejarahnya bisa sampai masuk menjadi tentara tetapi melalui jalur sarjana seperti itu. Nah, mungkin bisa dijelaskan juga sewaktu SMA, apakah itu juga memang sudah mempersiapkan ingin menjadi tentara, dan kalau memang persiapannya seperti apa? Karena aku yakin di sini pasti banyak yang ingin masuk menjadi tentara kayak gitu. Nah, tetapi mungkin dengan kamu jelaskan ini itu bisa membuka pintu rezeki atau jalan takdirnya lah. Silahkan, Trif. Jadi ini dari pengalaman paling kecil atau memang langsung inti? Dari pengalaman yang paling kecil dulu. Jadi sebenarnya cita-cita menjadi seorang abdi negara itu sudah ada sejak saya masih TK sebenarnya. Sejak TK kayak gitu ya? Akademi Kepolisian, mulai dari situ. Dan kebetulan karena waktu kecil itu saya termasuk anak yang hyper ya, jadi suka hyperaktif. Jadi suka merusak barang, terus suka mengganggu anak orang. Ya, di komplek itu sampai tidak punya teman. Iya, komplek kaum manis ya. Jadi sampai tidak punya teman itu karena nakal sebenarnya. Terlalu nakal, jadi orang tua tuh bingung, nih kenapa anak ini terlalu aktif. Disitulah saya diarahkan untuk masuk ke karate. Jadi alhamdulillah waktu itu masuk karate, ternyata di situ berubah total. Sifat itu berubah total, di mana saya awalnya nakal, mulai terarah, hingga pada saat itu saya ikut pertandingan. Awal-awal itu kalah, masih pertandingan tingkat kota kalah. Nah, dari situ terus berlatih. Kelas 6 SD berangkat ke Jakarta, pertandingan pertama nasional. Itu kalah. kita waktu masih 1 SD itu ya. Min Langkai. Ya, ini kali aja ada yang nonton, ini kan alumni Min Langkai. Min Langkai ini berdua nih. Nah, sehabis itu apakah memang seperti, kan banyak orang bertanya, apakah memang seperti karate atau bela diri seperti taekwondo atau lain-lain itu, apakah itu juga mempengaruhi jalan misalkan ketika ingin menjadi tentara? Maksudnya apakah itu dikonsiderasikan nanti ketika seleksi seperti itu? Jadi sebenarnya bukan cuma di tentara ya, dalam masuk ke jenjang SMP, SMA pun semua itu berpengaruh kalau saya pribadi. Alhamdulillah saya masuk SMP dan SMA itu semua lewat jalur prestasi. Jadi karena di SD itu saya dua kali juara provinsi, juara 1 dan ke nasional. Terus juga SMP saya juara 2 O2SN Indonesia. Kebetulan waktu itu pertandingan komite kelas berapa itu saya lupa. Di mana itu O2SN? Di Surabaya waktu itu. Surabaya. Itu se-Indonesia saya alhamdulillah juara 2 komitenya. Lanjut kelas 3 itu saya komite kejurnas Inkai di Bali. Itu saya juara 3, kelas komite berapa juga saya lupa juga, itu udah terlalu lama.
Jadi masuk SMP, masuk SMA itu saya jalur prestasi semua. Dan di SMA pun alhamdulillah 2 kali saya jadi perwakilan Kalimantan Tengah untuk tanding di nasional. Tetapi waktu SMA masih belum rezeki juara nasional. Ketika kuliah apa masih dilanjutkan tidak? Lanjut. Jadi alhamdulillah masuk ke universitas pun pakai prestasi lagi. Jadi masuknya lebih cepat dan jalurnya lebih mudah daripada yang lain. Terus tanding lagi waktu. Tanding lagi. Jadi waktu perkuliahan ini titik baliknya di sini. Iya, iya. Nah, jadi karena waktu SMA itu kelas 3 dari SD sampai SMA kelas 2 itu memang orang tua ngarahkan ke Akpol kan. Baik. Di kelas 3 SMA itu ada tuh sosialisasi TNI untuk apa namanya anak-anak SMA kan. Di situ minat saya berubah. Nah, kenapa saya ngerasa wah kok TNI ini orangnya meskipun sederhana tapi berwibawa seperti itu. Jadi apa namanya saya melihat kayak ada hal yang berbeda aja sih. Meskipun saya di orang tua tuh tidak setuju sebenarnya saya masuk TNI pada awalnya. Nah dari situ minat saya ke TNI, saya pengen masuk Akmil. Akan tetapi waktu itu tidak bisa kalau IPS masuk Akmil. Nah cara lainnya bagaimana? Nah, tidak mau saya harus kuliah. Karena apa? Orang tua tidak setuju kalau saya masuk yang lulusan SMA karena mereka tidak ingin saja katanya. Kalau mau masuk TNI harus masuk yang perwira katanya. Ya udah saya kuliah dulu. Nah di situ saya tetap pertahankan nih olahraga di samping saya melatih, saya latihan, saya bertanding. Alhamdulillah di kuliahan ini saya menjadi juara Piala Pangdam. Itu yang mengadakan Pangdam 12 Tanjung Pura. Yang di sini ya berarti? Yang di Kalimantan Barat. Oh, di Kalimantan Barat. Jadi alhamdulillah waktu itu juara 1 Penitamin 75-nya. Itu gabung, bukan hanya sipil, ada tentara juga. Ada sipil, ada orang-orang yang ini intinya umum, terbuka untuk umum. Tapi kamu yang menang itu ya? Alhamdulillah. Menarik juga itu. Iya, alhamdulillah. Jadi waktu itu juara 1. Setelah itu dilanjutkan tahun depannya kalau tidak salah intinya semester berapa itu ada pertandingan kejuaraan Panglima TNI. Piala Panglima TNI itu yang mengadakan ini bergengsi banget. Karena di sini memang dipisahkan dalam pertandingannya yang khusus tentara dan khusus sipil. Akan tetapi pertandingannya itu luar biasa karena di situ waktu saya datang ke Mabes TNI itu saya ngeliat baret merah, baret hijau, baret ungu, baret oranye itu semua jadi satu. Darat, laut, udara itu di situ wah campur ya. Terpacu akhirnya kan, lebih semangat. Nah di situ alhamdulillah saya pertandingan di Panglima TNI itu juara 3. Itu tahun berapa itu tuh? Kalau Piala Panglima TNI itu tahun 2017. Tahun 2017 ya berarti 2 tahun atau 2 tahun sebelum pendaftaran. Nah, 2 tahun sebelum pendaftaran. Nah, ini tapi maksudnya berarti kan kalau dibilang tadi itu bahwa orang tua ini ingin yang terbaik gitu ya. Apakah itu juga membentuk kamu ingin lalu memberikan yang selalu yang terbaik kayak gitu? Karena kan mungkin banyak juga yang dari kita memandang bahwasanya pilihan itu kan kepada diri sendiri. Tapi aku yakin juga memang pilihan orang tua itu juga mempengaruhi kita. Mungkin ada teman-teman yang kebingungan. Banyak pertanyaan kan, apakah kita harus mengikuti cita-cita sendiri ataukah harus mengkonsiderasikan orang tua? Nah, kalau bagiku sebenarnya itu dialog ya antara keinginan diri sendiri dan keinginan orang tua dan dijembatani lah. Kalau menurutmu sendiri kayak gimana tuh? Sebenarnya apapun jadinya kita itu orang tua itu luar biasa berada. Luar biasa. Ya, karena mereka itu mendoakan orang yang paling pertama mendoakan kita, orang yang paling pertama bahagia dan orang yang paling pertama yang menangis untuk kita itu orang tua. Karena itu kalau saya pribadi itu doa mereka itu yang bikin saya tenang. Nah, sebenarnya bertentangan niat tadi, mereka ingin saya masuk polisi, tapi saya ingin menjadi tentara pun itu jadi dilema buat saya. Tetapi saya harus membuktikan bahwasannya, Pak, saya bisa, Bu, saya bisa, akan saya tunjukkan dan insya Allah kalian akan menikmati hasilnya pula. Itu yang saya pegang sampai saat ini. Dan kembali lagi, karena saya juga memiliki beberapa anak didik karate di Departemen Kesehatan itu saya akhirnya belajar nih. Karena meskipun mereka bukan anak-anak kandung, ibaratnya cuman anak didik, tapi saya mengerti, oh saya juga ingin yang terbaik nih untuk anak-anak saya. Saya ingin mereka juara. SD itu ya? SD, SMP, SMA yang saya latih alhamdulillah. Bahkan melatih polisi dan tentara pun saya pernah melatih kepolisian di Polda, melatih tentara di Antang. Untuk karate itu ya? Karate. Jadi alhamdulillah saya udah merasakan melatih beberapa orang, melatih beberapa strata usia. Di situ saya banyak belajar. Sebagai pelatih saja saya ingin anak-anak saya. Ya, apalagi orang tua ya. Apalagi seorang orang tua. Walaupun memang entah masuk menjadi polisi atau tentara itu dua-duanya kan sama-sama baik. Iya. Tapi ini kan tentang masalah pilihan lagi. Betul. Ya, kembali lagi. Dua-duanya itu baik karena memang dua-duanya memiliki tupoksi masing-masing. Tupoksi benar-benar. Kita memiliki batasan-batasan yang tidak bisa dilewati satu sama lain. Benar-benar. Dua-duanya itu saling mensupport seharusnya. Saling mensupport karena saling membutuhkan untuk mempertahankan kemerdekaan dan mempertahankan keutuhan negara kita. Benar-benar menjaga keamanan, stabilitas negara juga benar seperti itu. Nah,
lanjut lagi tuh. Tapi ini kan kenapa mengambil jurusan hukum tuh? Apakah memang kan banyak pertanyaan apakah hanya sarjana yang lulusan hukum atau misal jurusan lain, entah ilmu hubungan internasional, entah kedokteran, entah ada atau itu bebas aja mau jurusan apa kayak gitu. Yang penting misalkan sesuai persyaratannya lah, umur, tinggi dan segala macam untuk menjadi sarjana, untuk menjadi perwira jalur sarjana itu seperti apa tuh? Untuk masuk SPAPK itu kriterianya tuh tiap tahun berbeda-beda. Berbeda-beda. Jadi hampir semua jurusan, terlebih biasanya yang paling banyak dibutuhkan itu kesehatan ya. Jadi kedokteran gigi dan kesehatan tuh rata-rata paling banyak diminta. Dan kebetulan tahun saya kemarin itu alhamdulillah ilmu hukum banyak dicari. Ilmu hukum. Selain teknik itu rata-rata diperlukan juga karena untuk pembangunan dan bidang-bidang tertentu. Jadi jangan berkecil hati. Kuliah ini justru dengan kita berkuliah ini kita malah memiliki banyak jalur. Dalam artian jalur sini, meskipun kamu tidak bisa mendaftar di SPAPK, ibaratnya kamu bisa mendaftar di bidangnya lain, misalnya Kemenkumham atau SIPSS, kepolisian. Intinya saran saya kepada teman-teman yang misalnya mendaftar lewat SMA tapi misalnya belum rezekinya dapat, itu jangan berkecil hati karena kita memiliki banyak peluang. Dengan berkuliah itu kita memiliki banyak peluang. Meskipun kita beriringan tahun ini mau daftar, tahun depan mau daftar lagi, jangan tinggalkan kuliah. Saran saya seperti itu. Jadi untuk kebutuhan di SPAPK sendiri itu dia tiap tahunnya berbeda. Tahun ini misalnya hukum dibutuhkan, bisa jadi tahun depan hukum tidak dibutuhkan. Baik. Seperti itu. Masih sibuk main bola tidak? Dulu kan SD sering main bola itu apa? Iya. Jadi kan pertanyaan apakah jadi ketika kita ingin mencapai satu cita-cita itu lalu kita hobi atau passion kita tuh kita lupakan kayak gitu. Sebenarnya kalau passion itu dia tidak akan kita tinggalkan karena alhamdulillah saya sendiri dalam waktu-waktu tertentu kalau teman-teman itu ngajak main futsal, saya ikut main futsal. Kan tetapi karena mungkin saya lebih condong ke latihan karate ya, jadi benar. saya lebih sering berlatih karate itu karena memang kepuasan tersendiri juga latihan karate, terus nempa fisik sendiri meskipun kadang jogging kayak gitu ya, panas-panas. Iya, panas-panas siang hari saya lihat di snapgram itu. Ya, siang hari. Jadi salah satu persiapan saya sebelum masuk TNI itu juga di samping latihan bela diri, ngelatih anak-anak, saya juga lari tiap hari. Itu kalau tidak salah tiap hari itu saya ngambil lari siang itu 10 km. Tapi harus ada istirahat. Jadi di seminggu 6 kali lari, seharinya full istirahat seperti itu. Benar. Nah ini tuh bisa dijelaskan tidak pengalaman apa yang menurutmu paling menarik ketika kamu kuliah dulu nih? Iya. Karena kan biasanya kan orang kalau yang akmil atau akpol kan langsung melewati ya. Maksudnya tidak melewati masa kuliah. Ya kuliahnya itu ketika di akmil dan di akpol. Nah kalau kamu ini kan masakan kuliah di Universitas Sipil ya, sipil lah lebih tepatnya sebutannya. Maksudnya yang untuk semua orang bisa. Itu bagaimana itu pengalamannya? Maksudnya entah selain skripsi lah yang membuat kayak misalkan itu akan menjadi momenmu yang selalu teringat kayak gitu. Kali aja ada teman-teman sebangku dulu sewaktu kuliah kan yang nonton kayak gimana tuh? Jadi sebenarnya pengalaman yang paling menarik untuk perkuliahan ini adalah gimana kita membimbing adik-adik junior. Jadi kebetulan saya beberapa kali jadi panitia PKKMB atau penerimaan. Iya, komdis nih jangannya. Atau maba lah sebutannya. Iya benar. Penerimaan maba itu alhamdulillah 3 tahun berturut-turut tuh saya selalu jadi panitia yang terbaik. Nah, ada kriteria. Nah, entah kenapa padahal di situ juga saya nggak terlalu baik sama maba, kadang juga nggak terlalu galak. Intinya saya menempatkan diri kedisiplinan mungkin. Jadi pengalaman yang paling membuat saya senang adalah kita membimbing adik-adik kita, membimbing junior-junior kita itu untuk menjadi seorang yang lebih baik. Kalau saya pribadi, kita bisa membuat orang menghargai kita tanpa kita mempermalukan mereka. Nah itu, jadi belajar menghargai orang lain, menghormati orang lain, maka orang itu akan hormat dengan sendirinya, akan menghargai kita dengan sendirinya. Itu yang menyenangkan sih bagi saya selama perkuliahan. Jadi ini cara yang berbeda kayak gitu ya dalam memandang untuk bagaimana orang tuh bisa menghargai dan mendengar pendapat kita kayak gitu. Kita tidak tuh pernah merasa bahwa kamu merasa bahwa misalkan sebagai contoh ya, secara aku pribadi misalkan andai kata aku bisa lebih baik lagi lah, entah di kelas, entah di mana kayak gitu, yang kamu terpikir bahwa aku andai kata bisa diulang akan kuulang itu atau tidak ada menurutmu? Ada. Itu namanya manusia itu ada ya. Karena kita ini manusia itu hilaf benar. Pernah lepas dari kesalahan. Nah, kali aja kan ada yang nanya apakah ketika aku ingin jadi perwira ini aku harus sempurna tidak pernah ada salah kayak gitu. Tidak. Jadi namanya manusia itu kita pasti punya salah, kita punya hilaf. Nah tapi sebagai manusia kita harus bisa memperbaiki kesalahan kita dan kita harus bisa menjadi lebih baik dari diri kita yang sebelumnya. Benar. Jadi
patah semangat pun saya pernah kok. Patah semangat. Iya, dalam artian patah semangat di sini saya pernah dilema, saya pernah berada di titik terendah. Tapi alhamdulillah semua saya lewati. Karena apa? Karena kita satu pertama yang pasti kita punya Tuhan. Kita harus beribadah. Di situ menenangkan diri di bagian itu tuh. Karena banyak orang-orang juga, meskipun banyak yang mendukung, lebih banyak lagi orang-orang yang mencerca kita, orang-orang yang meremehkan kita, merendahkan kita. Masa sih bisa masuk perwira? Nggak mungkin itu tarafnya beda. Susah masuk TNI yang tamtama aja sekarang susah, apalagi masuk perwira. Itu banyak omongan orang seperti itu. Tapi sebagai seorang pejuang ya, kalau saya sebut diri saya pejuang, kita tidak boleh terima omongan mereka, tapi jangan dimasukkan ke hati. Jadikan itu motivasi. Buktikan dengan hasil, tidak perlu kita meladeni omongan-omongan mereka. Satu yang saya pegang, prinsip saya dalam hidup, di mana ada kesulitan itu ada kemudahan. Inna ma'al usri yusra. Nah, bersama kesulitan ada kemudahan. Itu selalu saya pegang dalam hati. Jadi di setiap saya menemukan permasalahan dalam hidup, setiap saya ditemukan permasalahan, saya selalu berprinsip seperti itu. Pasti ada jalan keluarnya, pasti ada kemudahan dari Allah SWT. Itu yang jadi pegangan saya sampai sekarang. Oke, pertanyaan selanjutnya tuh. Jadi kan teman-teman sekarang yang memang mantengin video ini dari awal ya, seperti yang kita bilang tadi. Betul. Pantengin videonya sampai selesai. Bertanya ini, itu bagaimana mekanisme pendaftarannya tuh? Kira-kira persyaratan apa saja yang harus disiapkan? Entah berkas kah, entah tinggi badan kah, entah misalkan itu dalam bentuk PDF kah, atau kita antara lewat pos kah? Itu kan hal-hal teknis seperti itu sebenarnya yang teman-teman ini penasaran. Silahkan Tep. Jadi untuk pendaftaran di TNI ini, kita pertama itu yang pasti harus menyiapkan berkas-berkas penting seperti ijazah, entah itu ijazah SD, SMP, SMA, sampai perkuliahan, dan juga akte kelahiran, KTP. Itu semua berkas-berkas penting itu, kartu keluarga, itu yang kita siapkan semua. Bahkan KTP orang tua, itu semua dipersiapkan. Juga diminta ya? Itu intinya nanti untuk administrasi lengkapnya pasti ada dari info yang bersangkutan dari Koremnya misalnya, atau dari Lanut, atau dari Lanal. Itu semua pasti sudah disampaikan. Itu cek di website ya? Ada di website biasanya. Kira-kira bulan berapa kayak gitu? Kalau untuk KPK sendiri, saya searching itu dia Oktober kalau tidak salah, tahun kemarin ya. Itu keluar persyaratannya, info-infonya itu Oktober kalau tidak salah. Nah, untuk persiapan yang lain selain administrasi, kita juga harus menyiapkan fisik. Itu yang paling penting. Selain fisik, kita juga harus menyiapkan akademik kita. Akademik di sini seperti kecerdasan kita. Di samping itu untuk fisik ini kita ya ada standar tingginya berapa, lari berapa, pull up berapa, push up berapa, itu semua ada standarnya. Makanya saran saya untuk teman-teman yang benar-benar ingin menjadi abdi negara, itu memang harus mempersiapkan betul-betul. Kita harus cari informasi sebanyak mungkin, bertanya ke rekan-rekannya sudah diterima, atau bertanya ke teman-teman yang udah pernah mendaftar. Tidak masalah, karena apa? Di situ kita bisa tahu apa yang harus kita persiapkan. Jadi administrasi, fisik, dan akademik kita juga itu semua harus dipersiapkan. Baik. Nah ini proses pendaftarannya teh, ketika mulai mendaftar sampai berangkat itu kira-kira berapa bulan, mungkin bisa dijelaskan teman-teman. Kemudian juga pengalaman-pengalaman yang menarik sewaktu pendaftaran. Kita fokus ke pendaftaran itu dulu bagaimana teh? Oke. Jadi pendaftaran itu prosesnya kita, kalau saya kemarin itu ke Korem dulu ya, karena kebetulan alhamdulillah di Palangkaraya sendiri kan dia ngikut kodamnya memang Kalbar. Kodam Kalbar, tapi kita pendaftaran itu sendiri, pendaftaran di Korem. Lulus semuanya di sini, tes semuanya sudah dijalani. Nah, jadi setelah lulus kita dari Korem ini, kita dikirim ke Kodam Jaya. Di situ kita melaksanakan tes pusat. Itu memang jangka waktunya dia agak lama ya. Dalam artian waktu tes di sini itu kalau tidak salah selang beberapa minggu langsung dikirim ke Kodam Jaya di Jakarta. Nah, di situ ada pengalaman menarik nih. Karena kebetulan cuma 2 orang yang dari Kalimantan Tengah, dan yang terseleksi itu berarti diseleksi dulu nih diseleksi di sini. Jadi kemarin itu kalau dari Korem itu kalau tidak salah itu ada 16 orang yang daftar. 16 orang, tapi yang dikirim untuk berangkat itu 2 orang. 2 orang yang berangkat ini saya dengan teman saya Bobi. Beliau adalah pendeta, kalau saya jurusan ilmu hukum. Nah, jadi situ kami seleksi lagi. Pengalaman menariknya adalah kalau saya dalam artian itu kagetnya karena waktu daftar tes pusat itu semua udah seperti semi pendidikan, dalam artian kita udah harus disiplin karena kita masuk ini kan asrama di situ kan. Benar. Kita tidur sudah harus
Jadi tesnya ini. tesnya aja diasramakan ya. Iya, kita tes itu aja itu sudah sudah beda gitu loh. Sudah dalam beda, artian sudah beda. nggak bisa bebas-bebas lagi, nggak bisa santai-santai lagi. Bahkan ada perintah apa itu kita langsung ikut. Jadi memang baru tes aja kita udah seperti militer gitu loh. Benar. Karena kan memang disiapkan untuk mengikuti SOP kemiliteran seperti itu. gitu ya. Nah. Nah itu tuh kalau boleh tahu ini banyak orang bertanya kan, tapi menurutku ini memang pertanyaan yang umum, bisa di mana saja. Jadi seberapa penting menurutmu peran mental ketika di militer ini? Karena kan pasti juga kita harus berada dalam suatu situasi yang baru, penyesuaian. Baik itu kita masanya mungkin itu di bawah tekanan atau tidak, itu kan kembali kepada orangnya masing-masing. Tetapi bagaimana cara mengaturnya itu tuh? Itu kan banyak pertanyaan orang. Misalnya sebagai contoh aja waktu aku kuliah di HI, bagaimana nih Kak pertanyaan kalau aku tidak bisa bahasa Inggris ingin masuk HI? Nah bagaimana Kak aku ini orangnya introvert tapi harus masuk hubungan internasional, ingin masuk jurusan hubungan internasional yang memang notabene-nya banyak mengandalkan public speaking, presentasi dan segala macam. Nah itu kan melatih mental. Tetapi ini aku ingin fokusnya bagaimana ini ketika di militer tuh. Itu seperti apa kayak gitu? Hal apa sih yang menurutmu, selain kita juga pasti entah yang apapun agamanya, kita kan dekat kepada Tuhan. Itu salah satu fondasi dasar dan juga support orang tua. Nah kalau kamu sendiri bagaimana? Memang kadang kita berada di titik yang saya bilang tadi, titik terendah. Kita berada, kepercayaan diri kita turun drastis. Caranya bagaimana? Kita harus kembali ke tujuan awal kita. Ingat niat kita awal itu apa? Ingat, kalau kita memang benar-benar ingin menjadi abdi negara, benar-benar ingin membuktikan kepada orang-orang, benar-benar ingin membahagiakan dan membuat bangga orang tua, ingat itu.